Pikap tabrak pohon, sopir terjepit. Penyaluran bantuan pangan beras. Tukang ojek penampung kucing terlantar. Selamat pagi saudara, Kompas Madiun hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain 3 sorotan tadi, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami sajikan dalam Kompas Madiun hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Dia Ayu, inilah Kompas Madiun selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Saudara, sebuah mobil pikap menabrak pohon di tepi Jalan Raya Takeran, Magetan, Jawa Timur, Kamis pagi. Pengemudi pikap meninggal di lokasi kejadian karena terjepit kabin kemudi. Sebuah mobil pikap yang melaju dari Madiun menuju Magetan tiba-tiba menabrak pohon jambu di tepi Jalan Raya Desa Takeran, Kecamatan Takeran, Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Kamis pagi. Akibat kerasnya benturan, mobil pikap mengalami rusak parah pada bagian depan. Sementara pengemudinya meninggal dunia akibat terjepit kabin. Proses evakuasi korban berlangsung dramatis. Bodi kendaraan pikap yang ringsek harus ditarik menggunakan kendaraan lain agar korban dapat dikeluarkan. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Saidiman Magetan. Sedangkan satu penumpang yang mengalami luka dibawa ke rumah sakit di Madiun untuk dirawat. Belum diketahui penyebab pasti laka tunggal ini, diduga pengemudi hilang kendali. Karena mau kemana? Timur ke barat. Dari Madiun ke Barareng. Tahu-tahu mobil udah melintang arah ke utara. Ini mobilnya menabrak apa, Pak? Pohon jambu mente. Ada korban, Pak? Korban satu, yang satu ke bawa ke RSUD Madiun. Dua penumpang. Yang satu masih kondisi di dalam mobil, belum bisa dievakuasi karena kondisi terjepit. Kecelakaan tunggal ini kini dalam penanganan unit Gakum Satlantas Polres Magetan. Tim Liputan, Kompas TV Magetan, Jawa Timur. Saudara, kami akan kembali dengan informasi seorang tukang ojek perempuan di Jember, Jawa Timur menampung puluhan kucing liar yang ditemukan di jalanan. Sebagian besar kondisi kucing sakit dan terluka. Sesaat lagi usai jeda berikut. Masih bersama saya Dia Ayu dalam Kompas Madiun. Saudara, bantuan pangan berupa beras dari pemerintah pusat mulai disalurkan kepada puluhan ribu penerima manfaat di Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Setiap keluarga menerima 20 kg beras dengan alokasi 10 kg per bulan untuk bulan Juni dan Juli 2025. Bantuan pangan dari pemerintah untuk puluhan ribu penerima manfaat di Kabupaten Madiun, Jawa Timur mulai disalurkan Kamis pagi. Bantuan pangan beras untuk periode 2 bulan yaitu bulan Juni dan Juli 2025. Di Kabupaten Madiun terdata ada sekitar 62.000 lebih penerima manfaat bantuan pangan ini. Totalnya ada sekitar 1.245 ton beras yang disalurkan merata dan bertahap di seluruh desa di 15 kecamatan yang ada. Data penerima bantuan pangan berasal dari data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Kementerian Sosial. Bantuan diberikan untuk 2 bulan, sehingga setiap keluarga menerima sebanyak 20 kg dengan alokasi 10 kg per bulan. Ini penyaluran pangan beras dari Bulog, ya salah satu bentuk kepedulian pemerintah
khususnya kepemimpinan Pak Prabowo kepada masyarakat untuk dalam rangka pengentasan kemiskinan. Alhamdulillah kita sudah bisa calonkan untuk Kabupaten Madiun 62.000 sekian pengguna manfaat. Mudah-mudahan ini bisa membantu masyarakat. Kalau data ini diambil dari mana, Pak? Datanya ini ini kita ambil dari datasen. Kita sudah punya datasen, data tunggal kita ya, Sentral Ekonomi Nasional. Jadi datasen itu adalah data tunggal Sentral Ekonomi Nasional. Jadi sudah semuanya sama, baik dari BPS, baik Bulog, baik dari Kementerian Sosial, sekarang sudah sama, satu data. Distribusi bantuan ini sepenuhnya dilakukan oleh Bulog. Untuk penyaluran pertama berada di wilayah Kecamatan Balerejo. Sebagai pengawasan dan agar tepat sasaran, penyaluran menggunakan aplikasi Banpang yang mewajibkan setiap penerima menunjukkan identitas seperti KTP dan kartu keluarga. Jadi PBP-nya penerima bantuan pangannya di Kabupaten Madiun itu adalah 62.269. Itu kalau dikalikan masing-masing mendapatkan 20 kilo, berarti yang disalurkan di Kabupaten Madiun itu adalah 1.245 ton. Atau kalau di kilogramkan itu 1.245.380 kilogram. Seperti itu. Itu untuk 2 lokasi. Jadi masing-masing masyarakat nanti dapatnya 2 lokasi seperti ini, dua sak beras 10 kilo. Itu Mas, ya. Sebelumnya, beras bantuan pangan telah diuji kualitasnya untuk memastikan mutu serta stok beras. Ditargetkan penyaluran bantuan pangan selesai pada tanggal 31 Juli 2025 mendatang. Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Jember, Jawa Timur bersama Perum Bulog Jember Kamis siang mulai menyalurkan bantuan pangan beras dari Badan Pangan Nasional. Sebanyak 4.060 ton beras dialokasikan kepada 203.433 penerima bantuan. Penyaluran bantuan beras pangan diawali di Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Jember, Jawa Timur, Kamis siang kepada 417 penerima bantuan. Setiap penerima bantuan mendapatkan paket beras seberat 20 kg untuk kebutuhan 2 bulan masing-masing penerima. Untuk alokasi Kabupaten Jember, sebanyak 4.060 ton beras untuk 203.433 penerima bantuan beras pangan. Beras yang disalurkan ini berasal dari serapan petani Jember yang telah melalui proses sortir di gudang beras Bulog Jember. Diketahui serapan gabah yang dilakukan Bulog Jember di tahun ini sebesar 98.000 ton gabah kering dan serapan beras mencapai 22.000 ton. Di sini kita fokus dulu untuk pelaksanaan kegiatan ini di Kelurahan Kebonsari, kemudian dengan jumlah 400 penerima bantuan pangan. Sejauh ini ada berapa pasokan yang Maimunah? Kalau untuk jumlah pasokan se-Kabupaten Jember, kita sudah menyiapkan sekitar 4.060 ton untuk penerima bantuan pangan sebanyak 2 alokasi. Sementara untuk jumlah PBP-nya sendiri itu 203.433 penerima bantuan pangan. Sejumlah warga rela antri sejak pagi untuk mendapatkan bantuan pangan beras medium. Persyaratannya apa sebenarnya, Bu? Cuman KTP, fotokopi KTP sama fotokopi KK. Itu langsung didata dari pihak kelurahan gitu? Iya. Dapat berapa kilo ini, Bu? 20 kilo. 20. Iya. Itu berapa lama? Itu per hari, per bulan atau bagaimana? Atau tiap program? Ini 2 bulan. Oh, untuk 2 bulan ya? Iya, 2 bulan. Penyaluran bantuan pangan beras medium ini diharapkan membantu kebutuhan masyarakat di tengah harga beras naik di pasaran. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Saudara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meninjau fasilitas sekolah rakyat menengah atas 24 di Kediri. Menurutnya fasilitas sekolah rakyat di Kediri memiliki standar internasional. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memeriksa kamar asrama sekolah rakyat menengah atas 24 di Kediri. Satu persatu fasilitas kamar, mulai dari kasur hingga lemari diperiksa.
Hasilnya, Khofifah mengapresiasi fasilitas sekolah rakyat di Kediri memiliki standar internasional. Hal itu karena fasilitas sekolah sangat mewah, tertata rapi dan terjaga kebersihannya. Gubernur Jawa Timur berharap adanya fasilitas itu para siswa nantinya bisa belajar dengan semangat, sehingga dengan begitu mereka mampu meraih cita-cita yang diharapkan. Jadi kawan-kawan bisa menyaksikan kamarnya ber-AC. Kamar mandinya mungkin lebih mewah dari kamar mandi rumah saya. Kemudian kita bisa melihat ini ventilasinya luar biasa. Kalau kawan-kawan bisa membandingkan antara kantin ya sekolah-sekolah internasional dengan kantin di SR sini itu sama. Jadi standar kantinnya berarti tempat makannya anak-anak itu juga berstandar seperti mereka di ruang makan sekolah berstandar internasional. Kelasnya juga luar biasa. Jadi kita semua menyampaikan terima kasih Pak Bupati memuliakan anak-anak dari keluarga Desir 1 mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pembelajaran di SR Kabupaten Kediri. Sementara itu, Bupati Kediri mengaku akan terus mengawasi jalannya sekolah rakyat. Dia juga akan bekerja keras untuk menyiapkan fasilitas sekolah rakyat sebaik mungkin. Menyiapkan apa yang menjadi program pemerintah pusat. Lalu dengan kerja keras Bu Gubernur memantau kami yang di tingkat kota kabupaten di absen melalui grup. Tidak hanya sekolah rakyat, Koperasi Desa Merah Putih itu kami di absen sama Bu Gubernur. Setiap hari beliau absen dan dilombakan lah bahasanya. Nah, akhirnya alhamdulillah ini kalau saya tidak salah kunjungan ke-9 atau ke-10 ya Bunda ya. Padahal baru 3 hari beliau sudah berkeliling ke 9 sekolah rakyat dan insya Allah semoga ini salah satu sekolah rakyat yang fasilitas dan fasilitas umumnya lengkap dan layak lah. Saat ini total ada 100 siswa yang terdiri dari 40 laki-laki dan 60 perempuan. Siswa tersebut merupakan pilihan dari pemerintah atau terdaftar dalam warga kurang mampu. Tim Liputan, Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Seorang tukang ojek perempuan di Jember, Jawa Timur menampung puluhan kucing liar yang ditemukan di jalanan. Sebagian besar kondisi kucing sakit dan terluka, diduga akibat tertabrak kendaraan atau sengaja diterlantarkan pemiliknya. Di sebuah rumah yang terletak di perumahan Bumi Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Farah Ferdiana Ningrum menampung kucing-kucing yang ditemukan di jalanan. Sebagian besar kucing yang ditemukan dalam kondisi sakit, yang diduga tertabrak kendaraan maupun sengaja dibuang dan diterlantarkan pemilik sebelumnya. Terdapat 50 ekor kucing ditampung, dirawat dan menjalani pemenuhan gizi serta pengobatan. Dengan biaya sendiri yang dikumpulkan dan disisihkan dari jasa tukang ojek konvensional serta dari sejumlah donatur. Meski dengan keterbatasan, perempuan 35 tahun ini tetap merawat dengan baik kucing-kucing di tempat penampungannya. Orang peduli terhadap hewan itu minim sekali. Jadi gimana saya yang bisa bermanfaat ya jadi manusia untuk makhluk-makhluk lain. Ada berapa kucing sampai saat ini? Kurang lebih sekarang 50-an dewasa sama kita. Ini dapat dari mana? Kebanyakan ini dari pasar. Yang kondisinya sakit ya, malnutrisi, sama skabies sama kitten-kitten yang dibuang tanpa induk. Sejumlah warga mengapresiasi apa yang dilakukan Farah. Meski dengan keterbatasan dan ekonomi yang tak menentu, dirinya tetap merawat dengan baik kucing-kucing yang terlantar. Orang ini baik karena sudah menolong kucing yang sakit, apalagi jika sampai kucing yang sakit tersebut itu dibawa ke dokter dan diobati. Jadi mereka memelihara mengangkat kucing dari luar, dari lingkungan, kemudian diangkat dan diadopsi ke rumah serta disehatkan lagi gitu. Jadi kan itu sesuatu perbuatan hal yang sangat mulia seperti itu. Puluhan kucing terlantar kini memiliki rumah aman dan mendapatkan perawatan yang layak.
Sejumlah kucing juga telah diadopsi warga untuk dipelihara. Tim Liputan Kompas TV Jember, Jawa Timur. Warga sebuah dusun di Jember, Jawa Timur memanfaatkan tanaman rumput liar menjadi kerajinan keranjang bernilai jual tinggi. Kerajinan diproduksi turun-temurun hingga menjadi mata pencaharian tetap selain berkebun dan berladang. Warga dusun Sumber Jeding, Desa Seputih, Kecamatan Mayang, Kabupaten Jember, menyulap rumput liar menjadi keranjang cantik. Jenis rumput yang digunakan adalah rumput bemban atau Donex caniformis. Rumput ini menyerupai bambu, berserat kuat namun lentur dan banyak tumbuh di dalam hutan. Pembuatannya diawali dengan meraut rumput hingga tipis. Kemudian rumput dijemur selama 2 hari hingga kering. Setelah kering, anyam rumput sedemikian rupa menjadi keranjang dengan berbagai ukuran. Keranjang berbahan rumput ini bisa dimanfaatkan menjadi keranjang buah, makanan, hingga sesajian umat Hindu. Harganya mulai Rp10.000 hingga Rp25.000 sesuai pesanan dan motif. Biasanya untuk tempat tua akan ada acara-acara lain seperti di luar kota, seperti acara-acara apa ya, semacam ada mantenan itu bisa, seperti juga lamaran bisa. Nah, perbedaannya dengan bambu ini lebih unik, lebih menarik, nilai seninya lebih mempunyai nilai tersendiri. Keranjang ini banyak dipesan karena kuat namun lentur dan memiliki warna khas kekuningan. Pembeli juga bisa memesan ukuran dan motif sesuai selera. Ini kayaknya bahannya ini lebih unik daripada bambu. Uniknya seperti apa, Pak? Ya ini, dia halus tanpa mata-mata ini, halus gitu. Halus ya? Iya. Biasanya untuk apa ini, Pak, kalau Bapak membeli? Ini banyak, bisa serbaguna ini, bisa untuk tempat buah gitu. Yang kayak gini untuk orang acara ngaben di Bali, itu orang apa? Acara keagamaan di Bali itu biasanya ini yang diperlukan. Pemasaran. Kerajinan ini diproduksi turun-temurun dan menjadi kerajinan tangan unggulan desa setempat. Pemerintah membantu pemasaran melalui pameran dan pemberian modal. Kendalanya ini memang ya sangat signifikan sih dari dulu, permodalan, juga peralatan, Mas. Jadi cara mecahnya ban-ban dari wungkul itu supaya jadi bahan baku yang sudah bagus, mulus gitu, itu perlu alat. Dan kami upayanya melalui pameran-pameran, kita tampilkan di pameran dengan kolega-kolega lain. Kita mencoba untuk berkomunikasi, kalau misalkan ada pameran di sana, kita titip untuk dipamerkan di sana, seperti itu. Keranjang rumput dipasarkan hingga ke Bali dan Yogyakarta dengan omset sekitar 3 hingga 9 juta rupiah per bulan. Hernawan Mustika, Kompas TV Jember, Jawa Timur. Seorang ibu rumah tangga di Jember, Jawa Timur sukses usaha souvenir boneka mini dengan teknik seni rajut amigurumi. Ribuan boneka dengan berbagai karakter kartun telah diproduksi untuk memenuhi permintaan pasar. Anis Indrawati, warga Kelurahan Mangli, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, sukses membuka usaha souvenir boneka mini. Ia memproduksi boneka mini dengan teknik rajut amigurumi atau seni rajut boneka dari Jepang. Bahan dasar yang digunakan benang velvet dan milk cotton. Ia mampu memproduksi boneka dengan 11 karakter hewan dan kartun lucu. Boneka mini banyak dipesan sebagai souvenir pernikahan, wisuda, dan gantungan kunci. Harganya bervariasi mulai 10 hingga Rp14.000. Usaha ini berawal dari hobi dan mengisi waktu luang sebagai ibu rumah tangga. Namun kini menjadi ladang cuan bagi ekonomi keluarga. Dalam sebulan ia bisa memproduksi 500 hingga 10.000 boneka dengan omset 5 juta hingga 10 juta rupiah. Ini berawal dari saya hobinya merajut memang. Jadi memang suka sekali merajut dan kalau merajut itu kan memang harus inovasi ya. Sekarang kan yang lagi ngetren ini kan kayak gantungan kunci, amigurumi kayak gitu. Nah, kita coba buat ya amigurumi itu dengan pertama awalnya 1 karakter.
Tapi kemudian kok responnya bagus, akhirnya kita nambah hingga punya 10-11 karakter. Nah itulah akhirnya kita produksi itu dah. Selain lucu, boneka mini juga unik sehingga banyak dipilih sebagai souvenir. Ketika saya lihat gantungan kunci rajut itu kan bentuknya lucu, dan dari dulu emang saya sukanya tuh yang kerajaan-kerajaan gitu. Jadi ketika lihat gantungan kunci rajut amigurumi ini tertarik gitu. Kenapa yang membuat tertariknya? Lucu juga, terus karakternya unik gitu kan. Terus lebih kayak natural aja kalau dipakai di tas itu, lebih unik. Pesanan datang tidak hanya dari pembeli eceran, namun juga grosir untuk dijual kembali secara online. Tingginya permintaan membuat Anis harus memperkerjakan tetangganya. Hernawan Mustika, Kompas TV, Jember, Jawa Timur. Saudara, Peksi Night Carnival yang digelar di Kota Kediri menyuguhkan berbagai budaya daerah. Selain untuk melestarikan budaya, kegiatan ini diharapkan mampu menarik para wisatawan. Para peserta Peksi Night Carnival ini tampil memukau di hadapan para penonton di Jalan Doho, Kota Kediri. Mereka memakai busana adat dan tampil menari sesuai ciri khas dari daerahnya. Night Carnival ini digelar untuk mengenal dan melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Sehingga dengan begitu, warga dapat mengetahui keanekaragaman adat budaya yang dimiliki oleh Indonesia. Selain itu, dengan kegiatan ini diharapkan mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Peserta yang mengikuti kegiatan itu dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, mulai dari NTT, Mataram, hingga Denpasar. Kita bisa bertukar budaya, saling mengetahui. Tadi kan ada 13 delegasi kepala daerah yang mereka masing-masing mengirimkan delegasi, menampilkan keseniannya, ciri khas budayanya dan lain sebagainya. Tadi juga masyarakat sangat antusias dan mereka juga baru tahu, oh ternyata budaya Mataram seperti ini ya. Kemudian kita sama-sama bisa belajar terkait budaya, seni. Kemudian ini juga salah satu event yang memang sesuai dengan program dan visi misi pemerintah kota, yaitu Kediri City Tourism. Total ada 919 peserta yang ikut meramaikan kegiatan itu. Ratusan peserta itu mulai dari pelajar hingga para pejabat daerah. Tim Liputan Kompas TV Kediri, Jawa Timur. Sampai di sini Kompas Madiun hari ini. Saya Dia Ayu mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.